صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قال المؤلف الإمام العارف بالله محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال: اشتراكه صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة. الكعبة أول بيت بني على اسم الله ولعبادة الله وتوحيده فيه، بناه أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد أن عانى من حرب الأصنام وهدم المعابد التي نصبت فيها. بناها بوحي من الله تعالى وأمر له بذلك: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقد تعرضت الكعبة بعد ذلك للعوادي التي أوهت بنيانها وصدعت جدرانها، وكان من بين هذه العوادي سيل عارم جرف مكة قبل البعثة بسنوات قليلة، حيث زاد ذلك من تصدع جدرانها وضعف بنيانها. ولم تجد قريش بدا من إعادة تشييد الكعبة حرصا على ما لهذا البناء من حرمة وقداسة خالدة. ولقد كان احترام الكعبة وتعظيمها بقية مما ظل محفوظا من شرعة إبراهيم عليه السلام بين العرب. ولقد شارك الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة في بناء الكعبة وإعادة تشييدها مشاركة فعالة، فلقد كان ينقل الحجارة على كتفه ما بينها وبينه إلا إزاره، وكان له من العمر إذ ذاك 35 سنة في الأصح. وروى البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم والعباس ينقلان الحجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك، فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، فقال: أرني إزاري، فشده عليه. ولقد كان له صلى الله عليه وسلم أثر كبير في حل المشكلة التي تسببت عن اختلاف القبائل حول من يستحق أن ينال شرف وضع الحجر الأسود في مكانه، فقد خضع جميعهم لاقتراحه الذي أبداه حلا للمشكلة، علما منهم بأنه الأمين والمحبوب من الجميع. الحمد لله. Masyaallah hadirin hadirat, yarhamuni wa yarhamukumullah. Alhamdulillah, tama-tama puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di malam yang berkah ini kita memulai kembali rutinan kita di setiap bulannya, daripada membaca, mendengarkan sejarah yang berkaitan dengan baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes. Kemarin 1 bulan kita libur karena ada perayaan Maulid. Ini juga Maulid sama. Kalau kemarin itu Maulidnya pakai acara, pakai ngundang orang banyak, pakai makan makanan yang luar biasa. Sekarang juga Maulid,
Kenapa? Karena kemarin atau sekarang sama kita membahas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Maulid. Isi Maulid itu kan mendengarkan sejarah Nabi besar Muhammad. Jadi yang mungkin tidak ngerti apa yang dibaca sama anak-anak dari buku Qasidah Maulid, isinya itu apa? Isinya itu sejarah Nabi Muhammad. Dari beliau lahir, bagaimana beliau tumbuh, kapan beliau menikah, bagaimana masa muda beliau, bagaimana beliau berdagang, sampai beliau menjadi nabi, ditutup dengan akhlak-akhlak Nabi besar Muhammad SAW, kemudian doa, selesai. Itu isi buku Maulid. Itu isi buku Maulid. Jadi artinya Maulid itu yang penting di satu tempat. Di situ dibahas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang namanya Maulid. Alhamdulillah Maulid malam ini kita mendengarkan cerita tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipandu oleh kitab Fiqhus Sirah karya Al-Imam Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala. Kita berada di bab yang menceritakan tentang ishtirakuhu sallallahu alaihi wasallam fi bina'il Ka'bah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau ikut andil dalam pembangunan Ka'bah. Nah, jadi biar biar apa nyambung dengan pelajaran atau dengan kajian kemarin, khususnya untuk anak-anak ini, bahwasanya kita masih berada di bab yang menerangkan atau bab yang mengumpulkan cerita dari Nabi lahir sampai Nabi nanti diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sirah itu sama ulama, kebanyakan ulama sirah itu dibagi jadi tiga. Kapan dibagi jadi tiga? Apa saja bagian tiga itu? Dari Nabi lahir sampai beliau diutus, dari beliau diutus sampai beliau hijrah ke kota Madinah, dari beliau hijrah ke kota Madinah sampai beliau wafat. Itu pembagian rata-rata, pembagian kitab sejarah itu begitu. Dari Nabi lahir, ya, dan biasanya mereka itu ketika menyebutkan bab kelahiran Nabi, mereka sebutkan apa saja yang terjadi sebelum atau yang mendekati dengan hari kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tuh mereka sebutkan cerita macam-macam panjang lebar sampai Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis itu baru bab kedua. Karena ini perpindahan marhalah dari nabi manusia biasa menjadi utusan Allah. Menjadikan bab kedua. Dari diutus sama Allah sampai Nabi mau hijrah ke kota Madinah. 13 tahun. Itu kurang lebih 13 tahun. Ini juga bab kedua, bab penting. Ketika Nabi pindah ke kota Madinah, dijadikan bab ketiga. Karena marhalanya beda lagi. Di Madinah, di situ mulai Nabi membangun daulat Islam, mulai Nabi menguatkan kaidah-kaidah Islam, mulai hukum-hukum diterapkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau meninggal dunia. Jadi tiga bab, tiga fase, tiga marhalah atau tiga season, bahasa filmnya itu tiga season. Nah, kita masih berada di marhalah yang pertama. Season pertama yaitu dari Nabi lahir sampai Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dengarkan di pertemuan kemarin-kemarin bagaimana Nabi pertama kali berdagang. Kemudian bab sebelum ini bagaimana Nabi berdagang membawa dagangan Siti Khadijah dan akhirnya beliau menikah dengan Siti Khadijah. Ini juga termasuk kejadian yang sangat penting di kehidupan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di masa Nabi sebelum menjadi utusan Allah. Apa itu kejadian pentingnya? Ishtirakuhu fi bina'il Ka'bah. Nabi itu ikut andil dalam pembangunan Ka'bah. Mungkin kita bertanya, Nabi bukannya Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim? Nah, jadi sebelum kita baca ini kitab sejarahnya, yang dijelaskan oleh Imam Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, kita harus tahu dulu Ka'bah itu ada 4 kali pembangunan Ka'bah. Khilaf ulama, ada yang mengatakan 5. Karena ulama khilaf, siapa pertama kali yang membangun Ka'bah? Pertama kali yang membangun Ka'bah. Sebagian ulama mengatakan
pertama kali yang membangun Ka'bah itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Yang pertama kali membangun Ka'bah Nabi Adam alaihi salam. Dibantu dengan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu beliau pertama kali yang bangun. Kemudian yang kedua baru Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan tidak. Pertama kali yang membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim. Nabi Adam tidak membangun Ka'bah atau belum ada perintah dari Allah pada saat Nabi Adam turun untuk membangun Ka'bah. Di zaman Nabi Ibrahim baru Allah perintahkan beliau Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Jadi khilafnya di situ. Perselisihan ulama sejarah di situ. Siapa yang pertama kali membangun Ka'bah? Di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Di sini Allah tidak menyebutkan kalimat membangun. Makanya ulama khilaf. Kalau di Al-Qur'an Allah sudah sebutkan yang pertama kali membangun Ka'bah itu Ibrahim, maka tidak ada khilaf lagi. Tidak mungkin ada khilaf setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an. Tapi Allah tidak katakan di Al-Qur'an. Apa yang Allah katakan di Al-Qur'an? Wa id yarfa'u, ketika Ibrahim mengangkat pondasi dari bangunan Ka'bah. Nah, disitulah makanya ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan ini ayat menunjukkan bahwasannya sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam itu pondasi sudah ada. Pondasinya sudah ada. Sisa dari bangunan Nabi Adam. Jadi Nabi Adam bangun, ketika Nabi Adam bangun ya dengan berputarnya waktu berabad-abad itu bangunan roboh, bagaimana ceritanya sehingga tertimbun bangunan tersebut atau pondasi Ka'bah tertimbun. Nah, ketika Ibrahim masuk ke Makkah, Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan putranya Ismail untuk mengangkat kembali pondasi yang sudah tertimbun. Nah, jadi pendapat yang lebih lebih banyak dipilih itu adalah Nabi Ibrahim itu bukan pertama kali yang bangun, tapi Nabi Ibrahim itu adalah yang mengangkat pondasi setelah dibangun dulunya oleh Nabi Adam alaihi assalam. Jadi bangunan yang kedua yaitu yang dibangun oleh Nabi Ibrahim yang diceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Beliau bangun bersama putranya Ismail alaihi salam. Di situ Nabi Ibrahim menggunakan batu. Batu itu kalau Nabi Ibrahim mau masang batako lebih tinggi dari beliau, itu batunya naik atau batunya bisa Bisa tingkat sendiri begitu. Nah, makanya batunya sampai sekarang masih ada, Maqam Ibrahim. Kalau kita umroh, tawaf, itu kita akan melewati ada bangunan kaca begitu, itu namanya Maqam Ibrahim. Di Al-Qur'an juga disebutkan. Nah, Maqam Ibrahim itu bukan artinya kuburan Nabi Ibrahim, bukan. Tapi Maqam Ibrahim di situ artinya pinjakan yang diinjak oleh Nabi Ibrahim ketika beliau membangun Ka'bah. Mau masang batako terlalu tinggi, itu batunya bisa tinggi. Gitu. Tinggi sendiri dipasang. Selesai, batunya mendek lagi. Nah, begitu. Mukjizat untuk Nabi Ibrahim alaihi assalam. Nah, itu makom itu. Sampai sekarang masih ada dan dijaga. Dan bekas kakinya masih membekas. Bekas kakinya itu masih membekas. Dan perlu kita ketahui bahwasannya Nabi besar Muhammad SAW beliau pernah meletakkan kaki beliau di batu itu. Jadi kalau suatu saat insya Allah kita diberikan kesempatan oleh Allah, tidak mustahil untuk mencium batu itu, tapi bukan kacanya yang di dalam kaca, ada batu. Bentuk kaki itu bukan hanya bekas kaki Nabi Ibrahim, tapi itu juga bekas kaki Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Nabi meletakkan kaki Nabi di bekas kaki Nabi Ibrahim, persis ukurannya. Ukuran kaki Nabi persis dengan ukuran kaki Nabi Ibrahim alaihissalam, karena kan memang Nabi ini keturunan Nabi Ibrahim.
Ibrahim itu adalah kakek Nabi. Bahkan Nabi sendiri yang mengatakan, aku ini mirip dengan Ibrahim. Ketika Nabi menceritakan bagaimana beliau Isra Mi'raj, beliau mengatakan, aku ketemu dengan Ibrahim. Sahabat bertanya, bagaimana bentuk muka Nabi Ibrahim? Kata Nabi, seperti aku. Mirip dengan aku, karena Nabi adalah cucu Nabi Ibrahim alaihi assalam. Setelah bangunan Nabi Ibrahim, jadi itu bangunan yang kedua. Sejarah pembangunan Ka'bah yang kedua, yaitu yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian bangunan yang ketiga yang terjadi di zaman Nabi. Jadi dari zaman Nabi Ibrahim itu Ka'bah tidak diulang atau tidak direnovasi bangunannya sampailah datang zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kita baca ceritanya di sini. Jadi disebutkan di sini oleh Al-Imam Muhammad Said Ramadan Al-Buti bahwasanya Ka'bah itu bangunannya sudah mulai apa? Sudah mulai rusak. Bayangkan dari zaman Nabi Ibrahim. Berapa abad Nabi Muhammad ke Nabi Isa saja itu 500 tahun. Nabi Muhammad ke Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah nabi terakhir dari Bani Israel. Sebelum Nabi Isa ribuan nabi-nabi yang Allah utus dari Bani Israel. Jadi berabad-abad dari zaman Nabi Ibrahim sampai ke zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar. Dan bangunan dulu lagi. Bangunan dulu kan tidak sekuat bangunan sekarang. Jadi wajar bangunannya sudah mulai tidak bagus lagi. Banyak rusaknya. Banyak retak-retaknya. Sampailah terjadi kebakaran di Ka'bah. Jadi di zaman Nabi, bagaimana cerita kok bisa Ka'bah dimulai atau direnovasi, dihancurkan sampai pondasi Nabi Ibrahim saja. Jadi yang disisakan hanya pondasinya dan mereka bangun lagi. Itu ternyata di saat tersebut sebelum Nabi membangun Ka'bah kembali terjadi kebakaran. Jadi ada wanita perempuan yang tugasnya itu ngebukhuri, bukhur itu tuh pakai apa? Pakai gahru itu yang ngasep, untuk mewangikan Ka'bah dan sekitarnya. Keteledoran ini perempuan sehingga arangnya terkena kain daripada kain Ka'bah, kiswah Ka'bah, akhirnya Ka'bah terbakar. Bangunan sudah rapuh, sudah banyak rusaknya, sudah banyak retaknya, kena kebakaran, tambah roboh lagi bangunannya. Akhirnya sepakat musyawarah orang-orang daripada pembesar kota Mekah untuk kembali membangun Ka'bah. Cuman tidak ada yang berani untuk menghancurkannya. Ini mereka walaupun penyembah berhala, tapi mereka mengagungkan Ka'bah. Karena mereka semua keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam, keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Jadi pengagungan ta'zim kepada Ka'bah itu sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim sampai ke zaman Nabi. Walaupun mereka nyembah berhala, walaupun mereka nyembah Lata, Manat, Uzza, tapi tetap mereka menghormati Ka'bah. Sehingga ketika mau renovasi Ka'bah, bangunan lama harus dihancurkan. Tidak ada yang berani untuk menghancurkan. Takut. Kenapa? Ini rumah Allah. Ini adalah haramullah. Takut kualat. Benar tidak keputusan kita ini untuk merenovasi Ka'bah? Akhirnya berdirilah satu orang yang bernama Walid. Nekat dia. Sudah, biar aku dulu yang nyoba. Kalau aku binasa, ya sudah, aku aja yang binasa. Kalau aku kena musibah hancur, aku aja yang hancur. Berkorban dia demi kaumnya. Jadi Walid dibawanya lah pacul, apa alat bangunan, beliau hancurkan Ka'bah. Dan ketika yang lain nonton, tidak berani, takut. Pas Walid ngancurkan Ka'bah, dilihat kok tidak ada. Kan mereka baru tuh cerita burung ababil. Mereka menyaksikan burung ababil ketika Allah menghancurkan tentara Abraha. Mereka lihat mana langit adem-adem, tidak mendung, cuaca biasa, ditunggu sampai besok. Tidak langsung, ditunggu sampai besok. Lihat Walid bagaimana, sehat. Alhamdulillah, berarti ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru mereka rame-rame menghancurkan Ka'bah. Mereka hancurkan Ka'bah dari bangunan paling atas sampai ke bawah. Kenapa mereka stop sampai pondasi Nabi Ibrahim? Ketika mereka ingin menghancurkan juga pondasi Nabi Ibrahim, itu Ka'bah dan kota Mekah gempa bumi, goyang.
Nah, kata mereka berarti sini batasnya. Nggak boleh kita hancurkan sampai ke bawah lagi. Cuman sampai sini yang boleh kita hancurkan. Ternyata itu adalah qawaid yang dibangun atau yang diangkat oleh Nabi Ibrahim alaihi assalam. Sampai situ kata Allah, cuman boleh kalian hancurkan. Nah, setelah mereka hancurkan Ka'bah, jadi mereka bangun ulang dengan uang mereka yang halal. Jadi orang zaman jahiliyah itu, walaupun mereka jahiliyah, mereka penyembah berhala, mereka mabuk, mereka berzina, mereka semua kezoliman, kemaksiatan itu ada pada mereka. Mereka berdagang dengan riba, ngutangi dengan riba, semua. Cuman untuk masalah Ka'bah, mereka tahu harus menggunakan uang yang halal. Jadi mereka itu tahu halal haram. Tapi halal haramnya bukan dari Al-Quran, karena pada saat itu belum ada Al-Quran. Bukan dari Nabi, belum ada Nabi. Mereka tidak mengikuti Nabi dari Bani Israel. Mereka tahu yang halal itu bukan yang dari kezoliman. Kalau kami dapatkan uang ini dengan adil, dengan jujur, inilah uang yang halal. Tapi yang uang kami dapatkan dari hasil riba, ngutangin orang, ngambil untung, atau nipu orang, atau merampok orang, ini uang yang haram. Akhirnya, ketika mereka membangun Ka'bah, uang halal mereka tidak cukup, makanya mereka tidak bangun utuh seperti bangunan Nabi Ibrahim. Mereka keluarkan dan mereka kasih tanda. Itulah Hijr Ismail. Kita kan tahu tuh, ada namanya Hijr Ismail. Jadi kalau lihat bangunan Ka'bah, dilawan arah dari Hajar Aswad, itu nanti ada bangunan lagi, batu gitu ngelingker. Kayak pagar, ngelingkeri. Itu yang di dalam pagar itu adalah Ka'bah dulunya. Dulu Ka'bah itu panjang sampai ke situ. Tidak ada lagi ini bangun gambar Ka'bah. Insya Allah tahu bisa gambarkan. Ada di samping Ka'bah itu ada namanya Hijr Ismail. Bangunan batu kayak pagar. Dulu Ka'bah sampai ke situ bangunannya. Ketika di zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang Quraisy Mekah ingin membangun Ka'bah, tapi uang halalnya tidak cukup sampai ke situ. Akhirnya mereka kurangi bangunan Ka'bah. Sudah uang halal kita nggak cukup kalau sampai ke situ. Kita bangun dengan bangunan yang sekarang seperti itulah. Cuman kita kasih tanda ini tetap bagian Ka'bah. Makanya di dalam fikih ketika kita belajar hukum haji, kalau orang tawaf, kemudian dia tawaf selesai, melewati Hajar Aswad, melewati Ka'bah, pintu Ka'bah, melewati makam Ibrahim, kemudian dia masuk ke Hijr Ismail untuk muter tembus ke sebelahnya, tidak sah tawafnya. Kenapa tidak sah tawafnya? Karena termasuk syarat sah tawaf harus tawafnya di luar Ka'bah. Tawaf kalau nempel sama Ka'bah tidak sah. Orang tawaf tangannya nempel ke Ka'bah, tidak sah tawafnya, hati-hati. Orang tawaf tapi badannya nempel ke Ka'bah, nempel, tidak sah tawafnya. Tawaf itu syarat sahnya harus tubuh kita dari atas sampai bawah di luar Ka'bah, itu syaratnya. Nah, makanya kalau orang tawaf kemudian dia masuk ke Hijr Ismail, bisa masuk ke situ. Tawafnya tidak sah. Kenapa? Karena Hijr Ismail termasuk dari bangunan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi assalam. Jadi ini termasuk rahmat dari Allah untuk kita. Pernah tidak sholat di Ka'bah? Pernah. Bukan di dalam Ka'bahnya, tapi di Hijr Ismail. Itu juga dalam Ka'bah. Nah, jadi orang yang pernah sholat di Hijr Ismail, sama saja dia sholat di dalam Ka'bah, karena Hijr Ismail itu termasuk daripada bangunan Ka'bah. Dikasih tanda sama mereka. Selesai mereka membangun Ka'bah, ketika mereka menghancurkan Ka'bah, mau tidak mau Hajar Aswad mereka pindahkan. Hajar Aswad itu batu yang diturunkan oleh Allah dari surga. Jadi kalau ditanya, apa benda, apa barang yang ada di dunia ini tapi dari surga? Jawabannya Hajar Aswad. Hajar Aswad itu Allah turunkan dari surga, dan Allah letakkan di Ka'bah. Batu aswad hitam, warnanya dulunya bukan hitam, putih. Namanya Hajar Aswad. Tapi kenapa dinamakan Hajar Aswad? Hitamnya batu ini karena dosa kita. Karena dosa manusia, batu ini terkena efek daripada maksiat manusia sehingga batunya berubah hitam.
Hajar Aswad. Padahal warna asli batu tersebut itu putih ketika diturunkan dari surga. Dan di dalam hadis Nabi mengatakan Hajar Aswad mempunyai mata dan mempunyai lidah. Bentuknya begitu. Walaupun yang kita lihat batu, bukan kita lihat batu ada telinga, ada apa lidah, serem, bukan. Nanti di hari kiamat kata Nabi, Hajar Aswad mempunyai lidah, mempunyai mata, dan dia akan bersaksi setiap orang yang pernah tawaf di Ka'bah. Makanya ketika kita tawaf, kalau tidak bisa mencium Hajar Aswad, kita taslim dari jauh. Bismillah, Allahu Akbar. Sekalian itu kan, kalau orang tawaf, ketika melewati Hajar Aswad, nah ini kayaknya tidak ada yang manggu ini, belum ada yang umroh ya. Insya Allah yang di sini umroh semua. Ibu-ibu juga insya Allah umroh semua. Kalau nak bareng Habib Jaturi, daftar sama Ustadz Rozi, kita berangkat bareng. Ya, tapi minimal 30 orang. Kalau 30 orang bisa berangkat bareng. Nah, jadi insya Allah kita umroh. Kalau umroh lebih tergambarkan lagi nanti insya Allah. Jadi ketika kita tawaf melewati Hajar Aswad, kenapa kita disunahkan untuk taslim Bismillahirrahmanirrahim kalau jauh, angkat tangan. Agar apa? Agar Hajar Aswad melihat kita. Nanti dia di akhirat di hadapan Allah akan bersaksi, iya ya Allah, fulan pernah tawaf, umroh atau haji. Gitu. Itu Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad. Dan Hajar Aswad itu sekarang yang ada di tempatnya sekarang hanya 7 atau 9 seperti batu kerikil. Jadi sejarah Hajar Aswad juga panjang, bukan pembahasan kita malam hari ini. Singkatnya saja, Hajar Aswad itu pernah diculik, pernah dipaling sama kelompok pemberontak yang tidak mau taat pada saat itu Daulah Utsmaniyah atau Daulah Abbasiyah. Pernah Ka'bah itu 20 tahun kosong dari Hajar Aswad. Nah, namun kemudian Allah beri pertolongan pasukan-pasukan muslim sehingga berhasil merebut kembali Hajar Aswad dan sudah berkurang batunya. Bukan batu besar lagi tapi batu seperti batu kerikil 7 atau 9 batu. Cuman di marmer, di kaca sekarang. Nah, jadi yang dicium, kalaupun ada orang yang bisa nyium sekarang Hajar Aswad, itu yang dia cium bukan Hajar Aswad, tapi marmer atau kaca atau kristal yang di dalamnya ada Hajar Aswad. Jadi jangan salah, oh itu nyium Hajar Aswad, hajarnya yang dia cium, tidak. Bukan Hajar Aswadnya yang dia cium. Yang dia cium batu atau kaca yang di dalamnya ada Hajar Aswad. Hajar Aswad ini ketika Nabi dan rombongan orang Quraisy Mekah membangun renovasi Ka'bah kan dipindahkan dulu. Baru dihancurkan tuh Ka'bah. Selesai, bangun lagi. Selesai bangunan Ka'bah, mereka berselisih khilaf. Nah ini pembahasan kita malam hari di kitab ini. Mereka khilaf. Siapa nih yang meletakkan Hajar Aswad kembali kepada tempatnya? Wah ini kan satu kemuliaan. Ini bakal ditulis sama sejarah nih. Dia yang meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Ribut. Setiap ketua kabilah mengatakan aku yang berhak. Kabilah Fulan, Bani Makhzum mengatakan aku yang berhak. Kabilah Bani Adi mengatakan aku yang berhak. Kabilah Abdi Syams mengatakan aku yang berhak. Ribut akhirnya. Sampai hampir terjadi peperangan saudara. Sudah mau terjadi peperangan saudara. Akhirnya mereka sebelum berperang, mereka cari solusi terakhir. Begini saja kata mereka. Kita main untung-untungan. Ini mereka ribut di Darun Nadwa. Di tempat atau di base camp mereka kumpul. Kita main untung-untungan. Ini pilihan Allah. Kayak diundi gitu. Siapa orang yang masuk pertama kali ke masjid sekarang ini, maka dialah yang meletakkan Hajar Aswad. Ternyata yang masuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka habis ngomong begitu, Nabi yang masuk mau ke Ka'bah. Radina bil amin kata mereka. Ya sudah, kita semua setuju, sepakat dengan Al-Amin. Siapa yang bisa dipercaya adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Radina bil amin. Nah, dipanggillah Nabi sama mereka, diceritakan, kami sepakat wahai Muhammad, kau yang akan meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Cuman saking cerdasnya Nabi dan pintarnya Nabi dalam mengakurkan setiap kabilah, biar walaupun mereka setuju dengan Nabi, tapi kan masih mungkin dalam hati mereka ada unek-unek. Wah, tadinya aku yang pengen begini-begini. Nabi pintar. Kata Nabi, ambil sorban yang besar. Diambillah kain sorban yang besar,
Nabi letakkan Hajar Aswad ke serban tersebut. Kemudian kata Nabi, setiap ketua kabilah ngangkut serban itu. Setiap ketua kabilah megang serban itu dan didekatkan serban tersebut ke Ka'bah. Dari serban ke tempatnya, baru Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tangan mulia beliaulah yang memindahkan Hajar Aswad ke tempatnya yang sekarang. Ya, itu. Jadi Hajar Aswad itu yang waktu itu sebelum diculik itu yang meletakkannya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata ulama menunjukkan cerdasnya Nabi dan pintarnya Nabi dalam mengakurkan umatnya sebelum beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena setiap nabi itu kan wajib fatanah. Di aqidatul awam apa dikatakan arsala anbiya dawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Setiap utusan Allah itu harus cerdas. Fatanah, fatin, harus pintar. Nah, ini kata ulama menunjukkan kecerdasan Nabi sebelum beliau diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira Nabi itu cuma mengandalkan wahyu. Betul, semua yang beliau katakan wahyu dari Allah. Tapi bukan artinya Nabi itu tidak cerdas, tidak pintar, tidak. Nabi sebelum ada wahyu, beliau sudah diberikan kecerdasan, taktik yang luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diceritakan ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ikut membangun Ka'bah, itu Nabi ikut kerja. Nabi ikut gotong royong. Nabi ikut memindahkan batu bata untuk membangun Ka'bah. Ini bangun Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah kenapa ada Ka'bah agar ada satu tempat untuk mempersatukan umat. Allah bukan di Ka'bah. Jadi jangan salah paham. Oh, kenapa kita ngadep sholat ngadep Ka'bah, Allah di Ka'bah? Hati-hati. Itu bisa keluar dari agama. Karena orang yang mengatakan Allah ada di Ka'bah, berarti dia mengatakan Allah seperti makhluk, membutuhkan tempat. Allah ada di satu tempat, tidak. Allah laisa bimakan, wala yahtaj ila makan. Allah bukan di tempat, dan Allah tidak butuh dengan tempat. Ka'bah itu hanya simbol, syiar. Ka'bah itu hanya satu titik, yang mana di titik tersebut bisa mempersatukan umat. Bayangkan, ketika orang umroh, ketika orang haji, semua pakaiannya sama. Dari orang yang paling kaya di dunia sampai yang paling miskin, pakaiannya sama. Ihramnya 2 kain putih. Kalau mau ikut sunnah, kain putih. Dan yang dijual kainnya sama. Yang dia pakai sama. Jadi Ka'bah itu hanya simbol syiar untuk mempersatukan umat. Kalau kemuliaan Ka'bah mulia, cuman mulia mana Ka'bah dengan satu orang muslim yang di dalam hatinya adalah la ilaha illallah. Kata Nabi, mulialah orang muslim daripada Ka'bah. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, kalian ketika kalian menyakiti hati seorang muslim, ketika kalian menzalimi hati seorang muslim, membuat seorang muslim saudara kalian marah karena perbuatan kalian, itu lebih baik kalian menghancurkan Ka'bah sebanyak 70 kali, kata Nabi. Jadi Ka'bah 70 kali, kalian menghancurkan Ka'bah 70 kali, itu dosanya, kata Nabi, tidak sebesar ketika kalian mengganggu, menzolimi saudara kalian seagama. Karena di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau Ka'bah batu, la yadurru wa la yanfa, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat. Jadi jangan kita kira Ka'bah itu bisa memberi manfaat, hati-hati. Sama kayak orang jahiliyah dong, nyembah berhala akhirnya, batu yang dia sembah, tidak. Ka'bah hanya simbol, Ka'bah syiar, Allah muliakan Ka'bah, dan kita diperintahkan untuk memuliakan Ka'bah. Rahmat yang Allah turunkan di Ka'bah luar biasa. Jadi wetkan 100 rahmat yang Allah turunkan ke Ka'bah. Untuk yang duduk saja, duduk di Ka'bah, di Masjidil Haram sambil memandang Ka'bah, itu dapat 20 rahmat. Yang sholat dapat 40 rahmat. Yang tawaf dapat 100 rahmat. Jadi yang duduk santai sambil nonton Ka'bah, ngadep Ka'bah, itu dapat 20 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan untuk memuliakan Ka'bah, diperintahkan untuk mentakzimkan Ka'bah, tapi jangan sampai kita takzim ke Ka'bah,
ke saudara kita, kita sering berbuat zalim. Kita takdim ke Ka'bah, misalkan lagi umroh, pengen dekat Ka'bah, menyikut, akhirnya jahat sama saudaranya yang lagi tawaf, itu tidak bagus. Karena Ka'bah kemuliaannya tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan seorang Muslim yang di dalam hatinya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Nabi ketika bangun Ka'bah ini beliau ikut membangun. Beliau ikut gotong royong. Itulah akhlak Nabi besar Muhammad SAW. Oh ini Habib, Nabi belum jadi Nabi. Setelah jadi Nabi mungkin Nabi tidak ikut. Tidak. Setelah beliau jadi Nabi, juga beliau ikut gotong royong. Ketika beliau membangun Masjid Nabawi di kota Madinah, itu Nabi ikut gotong royong. Ikut andil, ada Nabi di situ. Nabi itu ada di situ. Ikut bersama sahabat sehingga membuat yang hadir, membuat yang gotong royong lebih semangat. Itu juga taktik daripada Nabi besar Muhammad SAW, dan jelas itu akhlak mulia dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bangunan Ka'bah yang ketiga. Nah, jadi sejarah yang dipelajari, yang kita dengarkan malam hari ini, yaitu bangunan Ka'bah yang ketiga. Kapan terjadinya? Diriwayatkan umur Nabi 35 tahun. Waktu itu Nabi umurnya 35 tahun. Dan di tahun yang sama, Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha lahir ke dunia ini. Nah, jadi kapan Sayyidah Fatimah lahir? Sayyidah Fatimah lahir itu di tahun Nabi bangun Ka'bah. Itu patokannya. 35 tahun. 5 tahun lagi bakal diutus. Jadi sebelum 5 tahun beliau diutus, beliau orang yang meletakkan Hajar Aswad. Ini kayak persiapan dari Allah. Seakan-akan Allah nanti ingin menghujat orang-orang kafir. Kalian mendustai Muhammad. Kalian musuhi Muhammad. Kalian katakan Muhammad pembohong. Kalian katakan Muhammad penyihir. Rumah yang kalian sucikan Ka'bah itu, Hajar Aswadnya, kalian setuju Muhammad yang meletakkannya. Nah, begitu. Seakan-akan ini persiapan dari Allah untuk menghujat mereka kelak yang tidak mau patuh dengan Nabi besar Muhammad dan yang menuduh macam-macam terhadap Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa kita katakan ini persiapan dari Allah untuk wahyu Nabi. Jadi Allah tuh banyak persiapan sebelum Nabi dikirimkan, diutus oleh Allah, itu banyak persiapannya. Salah satunya Ka'bah, itu beliau yang meletakkan Hajar Aswadnya. Kemudian bangunan yang keempat, kapan Ka'bah itu dibangun? Yang keempat bangunan Ka'bah yaitu di zaman Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair adalah sahabat Nabi. Ibunya Asma bintu Abi Bakrin As-Siddiq. Nah, jadi Abdullah ini keponakannya Sayyidah Aisyah. Abdullah bin Zubair. Zubairnya ayahnya sepupu Nabi besar Muhammad SAW. Ibunya Zubair Sofiyah, bibi Nabi. Abdullah bin Zubair, singkat cerita saja. Abdullah bin Zubair, beliau ini ketika Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, dan Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi, kakeknya Habaib, itu juga syahid di Karbala, meninggal dunia. Kepemimpinan atau khilafah itu ada di tangan Yazid bin Muawiyah. Muawiyah sahabat, bapaknya. Jadi tidak boleh kita mengomentari Muawiyah. Hati-hati. Sekarang ini akidah sesat bukan dengan orang yang datang ke desa kita, tapi dengan HP itu banyak akidah sesat yang banyak macam-macam. Nauzubillah, hati-hati. Jadi ini pesan, hati-hati dalam mendengarkan video-video yang ada di YouTube, yang ada di TikTok. Kalau ustadznya tidak kalian kenal, lebih baik tidak usah kalian dengar. Lebih baik. Karena barusan saja Al-Fagir dapat kiriman ada video. Ini di YouTube ini. Ada satu orang dengan jenggotnya luar biasa mengatakan orang-orang yang demo kepada negara untuk untuk membela atau untuk bersikap tegas dengan Zionis Israel atas kezolimannya yang mereka lakukan di Palestina, itu kata dia orang-orang yang demo ini sampah semua. Ini yang mengatakan gelarnya ustadz.
Yang ngomong ini gelarnya LC. Ya, hati-hati makanya. Itu yang demo-demo sampah. Kalau yang demo-demo itu tidak mau patuh dengan negara, udah dibunuh saja semuanya. Bayangkan, ada ucapan seperti itu. Dibunuh saja. Kenapa? Itu mereka sampah semua, tidak mau patuh dengan negara. Dari mana Anda hukum yang tidak patuh dengan negara harus dibunuh? Begitu. Nah, jadi hati-hati, masyaallah hadirin, ibu-ibu juga. Jadi kalau mau dengar ceramah, mau dengar apa namanya nasihat-nasihat, nggak usah jauh-jauh. Kita punya akun Jalsah Al Malikiyah. Kajian kita banyak di situ, alhamdulillah. Ada kajian kita di sini. Ini kan direkam nih. Ini diupload nanti di YouTube. Kajian kita di Palembang juga alhamdulillah. Anda mau sejarah Nabi ada. Anda mau tasawuf ada alhamdulillah. Anda mau belajar apa syama'il Nabi juga ada. Macam alhamdulillah ada. Habib Hasan juga kajiannya kita rekam, kita upload di Jalsah Al Malikiyah. Abu Ye juga begitu. Nah, jadi yang jelas-jelas saja. Jangan setiap video, setiap tidak kenal siapa yang berkomentar, siapa yang ceramah didengar. Hati-hati, takut akidahnya rusak nanti. Nah, oleh karena itu, sengaja Al-Fagir katakan di sini, kalau Muawiyah itu sahabat Nabi, tidak boleh kita komentar. Sahabat Nabi, mereka mau melakukan hal apapun yang menurut kalian tidak pantas, kalian tidak boleh komentar. Karena mereka itu adalah sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka manusia, mereka berbuat salah, mereka teledor, mereka khilaf, wajar. Mereka bukan nabi, mereka bukan malaikat, mereka manusia. Sahabat Nabi ada yang mencuri, ada. Perempuan yang mencuri di zaman Nabi sehingga Nabi potong tangannya. Sahabat Nabi ada yang berbuat zina, ada. Sehingga Nabi dirikan hadduz zina, yaitu dirojom, dilempari sampai mati. Nah, jadi jangan dikira sahabat Nabi itu seperti malaikat, tidak punya salah. Nah, biar apa? Biar ketika kita mendengar cerita orang yang manas-manasi kita tentang sahabat Nabi, kita sudah mempunyai ilmu, wawasan tentang sahabat Nabi. Jadi kalau sahabat Nabi, jadi kalau Anda dengar ada video orang yang berani mencaci sahabat Nabi, langsung hapus. Ini sesat. Kalau ada, mau dia Habib, mau dia Kiai, mau dia ilsi, mau dia doktor, mau apapun gelarnya, gayanya seperti apapun, pakai imamah putih, imamah hijau, imamah hitam, terserah apa yang dia pakai, tapi dia berani di kontennya, di videonya, menghina sahabat Nabi, langsung hapus, jangan didengar. Itu sesat. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mencintai Ahlul Bait dan mencintai menghormati sahabat Nabi. Kalau ada video yang mencaci keluarga Nabi juga hapus. Ini sesat. Yang lurus itu, yang tengah itu dua-duanya dirangkul, dua-duanya dicintai. Sahabat Nabi dia cintai dan dia hormati, keluarga Nabi dia cintai dan dia hormati. Itu baru Ahlussunnah. Dengar itu, enggak apa-apa. Dengari video orang tersebut. Tapi kalau dia menghina sahabat, dia mencaci Ahlul Bait, langsung hapus, tutup. Ini akidah sesat. Jadi harus kita jaga akidah kita. Sekarang ini orang mau menyesatkan bukan harus datang ke kampung, bukan. Dengan video, dengan konten, dengan macam-macam, bisa banyak tersesatkan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi Muawiyah itu sahabat Nabi, tidak boleh kita komentar. Anaknya bukan sahabat Nabi, Yazid. Inilah yang zalim. Pemimpin termasuk pemimpin yang zalim, yang memerintahkan untuk membunuh Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Husain terbunuh, syahid. Bangunlah dari keluarga Nabi, dari sahabat Nabi Abdullah bin Zubair, mengklaim dirinya jadi khalifah. Dan beliau Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengatakan beliau betul adalah khalifah. Jadi kalau ditanya, siapa khalifah kelima? Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Siapa khalifah keenam? Abdullah bin Zubair. Afwan, khalifah keenam Muawiyah. Siapa khalifah ketujuh? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Karena beliau dibaiat oleh sahabat Nabi, dibaiat oleh ahlul halli wal aqdi. Ya, istilahnya itu kalau mungkin sekarang apa MPR, DPR begitulah pokoknya. Itu mereka yang berhak menentukan siapa pemimpin, dan ini isinya orang-orang hebat, sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbaiatlah Abdullah bin Zubair di kota Mekah. Yazid
yang jadi pemimpin bekas atau diturunkan dari bapaknya Muawiyah itu ada di Syam. Mendengar Abdullah ngaku jadi khalifah, diperangi Abdullah bin Zubair. Tidak peduli. Abdullah di Mekah, perangi Mekah. Itu Yazid, zalimnya. Dia perangi Mekah. Dia kirim anak buahnya untuk apa? Untuk menghancurkan Ka'bah. Afwan. Maaf, bukan Yazid, lupa Al-Faqir. Misannya Abdul Malik. Jadi Yazidnya udah mati. Udah pindah ke Abdul Malik. Ketika di zaman Abdul Malik, Abdullah bin Zubair naik. Abdullah bin Zubair mengklaim dirinya nabi, mengklaim dirinya adalah khalifah, dihancurkanlah Ka'bah oleh Abdul Malik atau pasukannya. Dibomi Ka'bah. Dibomi sampai hancurlah Ka'bah. Setelah Ka'bah hancur, Abdullah bin Zubair akhirnya musyawarah sepakat dengan sahabat yang lain untuk membangun Ka'bah kembali. Hancur habis perang, kena bom, kena manjani, kena batu yang dilempar, akhirnya dibangunlah Ka'bah kembali. Ini yang keempat. Dibangun Ka'bah kembali dan bentuknya dibangun seperti bentuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Hijri Ismailnya tidak ada. Manjang lagi Ka'bah. Kenapa berani Abdullah bin Zubair memanjangkan Ka'bah seperti bangunan Nabi Ibrahim? Karena beliau mendengar hadis dari bibinya Aisyah, yang mana Aisyah mengatakan Nabi pernah bersabda, "Wahai Aisyah, kalau bukan karena kaummu baru masuk Islam, yaitu orang Mekah, aku akan mengembalikan bangunan Ka'bah seperti bangunan kakekku Ibrahim." Nabi punya niat. Cuman orang Mekah ini baru masuk Islam. Nanti mereka hatinya berubah atau bagaimana, udahlah tidak usah, kata Nabi. Padahal Nabi pengen. Nah, jadi kadang Nabi itu banyak hal-hal yang ingin beliau lakukan, tapi beliau melihat, maslahatnya untuk tidak dilakukan. Tidak dilakukan sama Nabi. Ini pekerjaan baik, amal baik. Mengembalikan bangunan Ka'bah seperti bangunan Nabi Ibrahim. Cuman maslahatnya tidak terlalu banyak. Bahkan bisa ada madaratnya, akhirnya ditinggalkan sama Nabi. Hadis ini terdengar oleh Abdullah bin Zubair. Akhirnya ketika beliau membangun, merenovasi bangunan Ka'bah, beliau kembalikan seperti bangunan Ibrahim yang diinginkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perang masih berlanjut. Ternyata Abdullah bin Zubair pun meninggal syahid, dibunuh oleh pasukan Yazid atau Abdul Malik tadi. Meninggallah Abdullah bin Zubair, udah tidak ada lagi yang berani mengaku khalifah. Abdul Malik jadi khalifah satu-satunya di dunia, khalifah untuk orang muslimin. Abdul Malik tidak demen. Ini Abdullah bin Zubair ngarang-ngarang nih. Dia pengen dikenang. Ini bangunan Abdullah bin Zubair. Sebelum dia mati, dia renovasi Ka'bah. Dirubah lagi. Ini bangunan kelima. Bangunan kelima di zaman Abdul Malik. Dirubah lagi. Bangunan Abdullah bin Zubair dibongkar, dikembalikan seperti bangunan yang ada atau yang bangunan ketiga yang dibangun oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hijr Ismailnya dikeluarkan, masih ada di luar. Sampai sekarang itulah bangunan yang tertinggal kepada kita. Bangunan yang dikembalikan oleh Abdul Malik seperti bangunan yang ada di zaman Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Daulah Umayyah jatuh, Abdul Malik ini kan Umayyah, jatuh Daulah Umayyah, naik Daulah Abbasiyah, khalifah kedua atau ketiga Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid punya keinginan untuk mengembalikan bangunan Ka'bah seperti bangunan yang keempat, bangunan Abdullah bin Zubair. Yang diinginkan oleh Nabi, Hijri Ismailnya dimasukkan lagi, tidak ada. Tapi dicegah sama Imam Malik. Lihat Imam Malik. Apa kata Imam Malik? La taf'al. Jangan kau lakukan, wahai khalifah. Akhirnya nanti Ka'bah ini luqbatan bainal muluk. Akhirnya Ka'bah nanti jadi permainan. Setiap raja ingin merubah Ka'bah. Setiap raja ingin merubah Ka'bah. Setiap raja ingin renovasi Ka'bah. Kau sekarang kembalikan seperti bangunan Abdullah bin Zubair. Nanti setelahmu pengen dibalikkan lagi seperti bangunan yang ada di zaman Nabi. Jangan wahai raja, wahai sultan, udah jangan dimain-mainkan Ka'bah, biar haibahnya tidak hilang, kata Imam Malik. Akhirnya Harun ar-Rasyid termasuk khalifah yang mendengarkan pendapat ulama. Akhirnya beliau tinggalkan niat beliau tersebut untuk merubah Ka'bah seperti bangunan Abdullah bin Zubair, seperti bangunan Nabi Ibrahim alaihi
assalam. Jadi ini 5 kali pembangunan Ka'bah secara ittifaq. Adapun selebih dari 5 ini tidak ada sanad yang jelas. Jadi yang jelas sanadnya berapa kali Ka'bah dibangun atau direnovasi itu 5 kali. Ya, terakhir tadi seperti bangunan, dan bangunan yang sekarang ialah bangunan seperti yang ada di zaman Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bangunan persis seperti yang ada di zaman Nabi. Hijr Ismailnya di luar. Jadi kalau kita umroh atau haji, insya Allah, kita ingin sholat di dalam Ka'bah, bisa. Sholatlah di dalam Hijr Ismail. Orang yang sholat di Hijr Ismail, itu seperti sama saja sholat di dalam Ka'bah. Nabi pernah sholat dalam Ka'bah? Pernah. Nabi ketika merebut kota Mekah, Fathu Mekah, beliau sholat di dalam Ka'bah. Beliau masuk ke Ka'bah, beliau hancurkan semua berhala yang ada di Ka'bah. Setelah bersih dari berhala, beliau sholat di dalam Ka'bah. Kalau sholat dalam Ka'bah, kiblatnya kemana? Sholat dalam Ka'bah. Itu kan kiblat. Kemanapun kiblatnya, ya itulah kiblat. Jadi mau ngadep ke depan, mau ngadep ke samping, mau ngadep ke kanan, timur, barat, sah sholatnya. Karena kita berada di dalam Ka'bah. Tapi kalau yang di Hijr Ismail, betul itu dulunya dalam Ka'bah, tetap sholatnya harus menghadap Ka'bah. Nggak boleh ngebelakangi Ka'bah. Karena dia kan di luar, sekarang di luar bangunan. Dulu di dalam bangunan, sekarang di luar bangunan. Jadi Ka'bah itu dalamnya ada bangunan, kayak kamar gitu. Apa isinya sekarang? Isinya sekarang itu foto-foto Ka'bah dulu. Foto-foto Ka'bah dulu, foto-foto kota Mekah yang lama. Isinya itu kiswah-kiswah yang ada sejarahnya. Nah, jadi kayak museum. Isi Ka'bah sekarang kayak museum, tapi bukan semua barang ada. Tidak hanya foto-foto, sama kiswah-kiswah yang berharga ada di dalam Ka'bah. Oh, Habib pernah masuk? Nah, belum pernah. Sama kita, belum pernah masuk ke Ka'bah. Insya Allah, kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk masuk Ka'bah. Tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah, karena malam ini pembahasannya Ka'bah, insya Allah kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk melihat Ka'bah, untuk haji atau umroh. Yang belum haji, insya Allah haji. Yang sudah haji, haji lagi, insya Allah. Yang sudah umroh, insya Allah umroh lagi. Yang belum umroh, insya Allah umroh fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.